Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Elang Mataram dari video sebelumnya. Sungguh suatu anugerah yang tak terkirakan bagi Ki Wirojoyo karena perjuangan dan kesetiaannya pada Sultan tanpa pamrih. Semuanya ia lakukan demi mengangkat harkat dan derajat para kerabat Selo, terutama Ki Pemanahan yang menurut wasiat Ki Ageng Selo kelak akan menurunkan raja-raja penguasa tanah Jawa. Ki Worojoyo pun hanya bisa menjura dan mengucapkan terima kasih kepada Sultan. Soal hadiah sebagai ganjaran kalian yang telah berjasa besar pada negeri ini telah kita selesaikan dengan baik. Sabdaku sebagai raja telah kusabdakan kepada kalian semua, tegas Sultan kepada semua yang hadir. Kakang Panjawi bisa langsung ke Pati, pimpinan daerah itu dengan baik, agar terus berkembang menjadi daerah yang makmur. Terima kasih Kanjeng Sultan. Sultan terdiam sejenak, seperti ada yang sedang ia pikirkan. Dengan suara agak tersendat, diawali ia berkucup. Tapi untuk Kakang Pemanahan, aku meminta maaf karena sekarang belum bisa memberikan tanah Mataram. Akan ku benahi dulu tanahnya. Aku akan memerintahkan untuk membuka ladang-ladang pertanian agar pantas kuserahkan kepada Kakang sebagai tanah perdika. Ki Pemanahan agak kecewa karena ia dan seluruh kerabat Selo pun sanggup untuk membuka hutan Mentauk tersebut. Namun ia menerima dengan ikhlas apa yang dikatakan oleh Sultan tersebut. Demikianlah seluruh kerabat Selo menerima anugerah dari Sultan dengan sukacita. Ki Panjawi langsung mendapat tanah Pati. Ki Pemanahan mendapat tanah Mataram, meskipun harus tertunda, dan Ki Wirojo mendapat hadiah berupa keris pusaka bernama keris Kiai Blarak. Sedangkan Ki Juru Mertani sudah cukup senang untuk mendampingi Ki Pemanahan untuk mengolah tanah Mataram. 1 tahun berlalu, Sultan Panjang ternyata enggan memenuhi janjinya untuk memberikan tanah Mataram kepada Ki Pemanahan. Ki Pemanahan pun merasa tak enak hati karena sudah mengumpulkan seluruh kerabat Selo di Panjang yang telah ia minta untuk bersiap membuka dan mengelola alas Mantauk. Ki Pemanahan merasa sangat malu dan tak enak kepada seluruh kerabat Solo. Selama itu Ki Juru Mertani dan Ki Wirojoyo senantiasa selalu mendampingi dan memberinya nasihat agar Ki Pemanahan selalu dapat bersabar untuk menunggu Sultan Hadiwijoyo menepati janjinya. Meskipun selama itu tak ada tanda-tanda Sultan akan menepati janjinya, karena tak ada seorang pun orang Panjang yang dikirim ke alas Mentauk untuk membuka hutan apalagi membuat sawah ladang di sana. Lama-kelamaan Ki Pemanahan dan Ki Juru semakin menyenangi Ki Wirojoyo yang selalu mendampingi mereka dengan setia dan memberikan masukan-masukan yang berharga bagi kedua pemimpin kerabat Selo tersebut. Ki Wijoyo selain bijak dan cerdas, juga mempunyai kesaktian yang tinggi, sehingga bisa diandalkan oleh Ki Pemanahan untuk membantunya. Ki Pemanahan pun tak segan untuk mengatakan menjadi orang kepercayaan selain Ki Juru Mertani.
Atas kesetiaannya dan semua bakatnya tersebut, Ki Pemanahan pun berjanji dalam hatinya bahwa kelak apabila ia dan keluarganya mendapatkan kemuliaan, ia akan membagi kemuliaan tersebut dengan Ki Wirojoyo beserta keluarganya. Ki Juru Martani pun sangat menyukai Ki Wirojoyo karena orangnya dapat diandalkan. Maka ia menyarankan kepada Ki Pemanahan agar Ki Wirojoyo diangkat menjadi guru dan salah satu penasehat dan pengasuh Sutowijoyo, putra sulung Ki Pemanahan. Ia juga menyarankan apabila kelak Ki Pemanahan sudah menjadi penguasa bumi Mataram, agar Ki Wijoyo diangkat menjadi salah satu pejabat penting di Mataram. Dalam masa penantian pemberian tanah Mataram kepada Ki Pemanahan, Sutowijoyo pun banyak berjasa besar kepada Panjang. Satu waktu Sultan Hadiwijoyo memerintahkan untuk menjadi senopati perang, mendampingi Pangeran Benowo, putra mahkota Sultan, untuk menaklukkan Bangwetan. Selama masa penaklukan Bangwetan itu pula, Ki Wijoyo diminta oleh Ki Pemanahan untuk mendampingi dan mengawali keselamatan Sutowijoyo yang bisa ia lakukan dengan baik. Sutowijoyo yang juga merupakan putra angkat Sultan dapat melaksanakan tugasnya dengan gilang gemilang. Hampir seluruh wilayah Bangwetan takluk kepada Panjang, meskipun untuk menaklukkan Surabaya, Tuban dan Madura Sultan Hadiwijaya harus menaklukkan secara politik, yakni mengangkat para adipati tersebut menjadi menantunya. 2 tahun kemudian, akhirnya Ki Pemanahan mendapat haknya, yakni alas Mentaok dari Sultan Hadiwijaya berkat bantuan Sunan Kalijogo. Selidiki punya selidik, ternyata Sultan enggan memberikan tanah Mataram karena merasa khawatir oleh ramalan Sunan Giri Prapen yang mengatakan bahwa kelak di Mataram akan lahir seorang raja yang akan menguasai seluruh tanah Jawa, mengalahkan Panjang. Namun hal itu ditepis oleh Sunan Kalijaga dengan memberi saran kepada Sultan agar menyuruh Ki Pemanahan selalu setia kepada Panjang. Ki Pemanahan pun berjanji setia kepada Panjang, namun ia tidak berjanji kesetiaan keturunan kelak, karena itu merupakan rahasia ilahi. Setelah mendapatkan tanah Mataram dan bersiap untuk membuka tanah yang masih berupa hutan perawan tersebut, Ki Pemanahan mengangkat Ki Juru Martani sebagai penasehat tertinggi dan mengangkat Ki Wirojoyo sebagai tangan kanannya untuk memimpin para pria seolah membuka alas Mentaok. Malam itu Ki Juru, Ki Wirojoyo, Ki Surokerti dan Sutowijoyo berkumpul di rumah Ki Pemanahan untuk membahas pemberangkatan seluruh kerabat Selo dari Panjang ke alas Mentaok. Alhamdulillah, kesabaran Kakang Pemanahan menuai keberhasilan, ungkap Ki Wirojoyo dengan wajah berseri-seri yang mengungkapkan rasa syukur amat gembira ia bahwa penantian pemimpin kerabat Selo itu berakhir sudah. Meskipun terlihat seperti ditunda-tunda, tapi saya tetap yakin tak ada dusta dan khianat dalam ucapan dan janji Dinda Sultan Hadiwijoyo. Gusti Sultan pasti akan memenuhi janjinya, ucap Ki Juru Martani yang juga nampak sumringah. Ki Pemanahan mengangkat kepalanya, tak coba ia sampaikan bagaimana akhirnya Sultan terpaksa menyerahkan tanah Mataram setelah Sunan Kalijogo turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Ia merasa tak perlu mengungkit-ungkit masalah itu, selain tak mau menjelek-jelekan Sultan.
kepada para tertua kerabat Selo tersebut. Ia utarakan rencana kepindahannya. Semakin sumringah wajah Ki Juru mendengar rencana kepindahan tersebut. Ia pun berujar, "Sesuai janjiku, aku juga akan turut pindah bersama para kerabat Selo untuk mendampingi Kakang Penambahan dan Sutawijoyo untuk mengelola tanah Mataram." Semakin gembira Ki Pemanahan mendengar ucapan adik iparnya tersebut. Ia sangat bersyukur karena Ki Juru menempati janjinya untuk selalu mendampingi dirinya dan keluarganya. Sebab kehadiran Ki Juru Martani yang ternama sangat cerdas, bijak lagi pandai, bersiasat amat dibutuhkan untuk membangun Mataram. Terima kasih. Tanah Mataram akan kian terolah dengan baik apabila Adi Juru ikut menyertai kami. Ki Pemanahan kemudian melirik Ki Wirjoyo dan berujar, "Adi Wirjoyo, aku juga punya 2 permintaan untukmu." "Apa itu, Kakang?" "Insya Allah saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi. Pertama, aku meminta Adi untuk mendampingi pengamanan selama para warga Solo membuka hutan Mentowak," jawab Ki Pemanahan. "Dan yang kedua, apabila Kedamangan Mataram sudah berdiri, kita akan membutuhkan pasukan pengaman untuk mengamankan seluruh wilayah Mataram. Aku meminta Adi yang nanti melatih para pemuda untuk jadikan pasukan pengaman sekaligus menjadi lurah tantrama pasukan Mataram." "Baik, Kakang, akan saya laksanakan sebaik-baiknya tugas dari Kakang ini," angguk Ki Wirjoyo dengan tegas namun sopan kepada pemimpin kerabat Selo tersebut. "Adapun Adi Surakerti, aku meminta untuk membantu tugas Adi Wirjoyo," ucap Ki Pemanahan kepada Ki Surakerti. "Baik, Kakang," jawab Ki Surakerti. "Adi Wirjoyo, bersiaplah untuk melaksanakan tugasmu. 2 sasi lagi kita akan berangkat ke Mataram," ucap Ki Pemanahan. Ki Wijoyo mengangguk menatap. "Baik, Kakang, tapi saya meminta waktu untuk menjemput keluarga saya di Banyu untuk kemudian saya boyong ke Mataram." Ki Pemanahan mengangguk. Keluarga Ki Wirjoyo memang tinggal di desa Banyu Urip yang terletak salah satu hari perjalanan ke arah barat dari kota Raja Panjang. Rumah Ki Pemanahan saat ini. "Baiklah, kapan kamu berangkat?" "Malam ini juga agar besok siang sudah sampai. Kami akan menyiapkan perbekalan dengan segera kemari untuk pergi bersama ke Mataram." "Baik, pergilah. Hati-hati di jalan, Adi," pungkasa Ki Pemanahan. Pada waktu yang sama, di sebuah gubuk tua di hutan lebat nan angker, Arya Kusumo putra Ki Pati Mentahun dari Jipang Panalang yang gugur di tangan Ki Wirjoyo keluar dari dalam gubuk itu. Ia cenglingukan, mengendarkan pandangannya ke sana kemari. Menampaklah ia seperti sedang menunggu seseorang. Dinyalakan sebagai rokok. Dia memang ke angkasa. Langit kelihatan mendung, bintang-bintang mulai tertutup awan. Bulan menghilang dan angin bertambah besar serta dingin. Dia tak sabar menunggu. Rokok dihisapnya sudah hampir habis. Berbarengan ketika rokok itu, si bunganya ke tanah maka di pengokolan muncul 3 sosok bayangan. 2 dari sosok bayangan itu berhenti, sedangkan yang satunya terus melangkah ke arah terletak itu. "Sudah lama kau?" bertanya orang yang datang ini. Pria ini bertubuh tinggi besar, berpakaian dan berjubah serba hitam. Wajahnya tertutupi topeng berwajah setan yang sangat menyeramkan. Suaranya serak dan perahu, namun mengetertawakan jantung.
Bagi siapapun yang mendengar suaranya, pertanda ia menyamarkan suaranya dengan tenaga dalamnya yang sangat tinggi. "Ya, sudah lama. Ayo masuk," jawab Arya Kusumo dengan tidak sabar. "Gerangan apakah yang diketahui dariku oleh putra Patih Jepang yang mengerti sudah menghancur?" tanya si manusia bertopeng dengan nada mengejek. "Jangan banyak omong, Kirono," serentak Arya Kusumo dengan nada marah. Ia kemudian melemparkan satu peti berukuran sedang ke atas meja di hadapan orang yang dipanggilnya Kirono tersebut. "Aku memanggilmu karena aku punya satu permintaan darimu. Sebagai bayarannya, akan aku serahkan seluruh sista harta milik almarhum ayahku," tunjuk Arya Kusumo pada peti tersebut. Dengan berhati-hati, Kirono membuka peti tersebut dan nampak isinya yang penuh oleh emas permata. "Kau yakin memberikan semua sisa hartamu, Raden? Seorang Raden sepertimu mau menjadi gembel. Jangan banyak omong. Kau menerima tugas dariku atau tidak?" bentuk Arya Kusumo. "Haha, pantang bagi kami untuk pulang dengan tangan hampa. Jadi apa perintahmu?" "Aku meminta kau membunuh seorang pendekar Selo yang bernama Ki Wirojoyo. Dia orang yang telah membunuh ayahku di Bengawan Sore," jawab Arya Kusumo. "Wirojoyo, aku sering mendengar namanya. Ia pendekar Selo yang kini tersohor sebagai penggawa negeri Panjang. Kebetulan aku juga penasaran pada kesaktiannya." "Baiklah, aku terima permintaan darimu," jawab Kirono sambil mengangguk-ngangguk. "Bagus, kalau begitu segera laksanakan tugasmu," perintah Arya Kusuno. "Baiklah," jawab Kirono sambil hendak mengambil peti di atas meja. Namun tangannya segera dipegang Arya Kusumo. "Kau boleh mengambil bayarannya sekarang, tapi izinkan aku ikut dengan kelompokmu. Aku ingin melihat kematian Wirojoyo dengan mata kepalaku sendiri." "Baiklah, tapi aku harus mengenakan pakaian seperti kelompok kami, karena kau seorang buronan di negeri Panjang ini. Aku tidak mau kehadiranmu mengganggu pekerjaanku." "Baiklah, satu hal lagi ada yang ingin aku tanyakan kepadamu." "Apa itu?" "Apakah kau tahu di mana keberadaan keris setan kober milik Arya Penangasan?" tanya Kirono dengan nada yang amat menyiratkan rasa penasaran. "Aku tidak tahu pasti, tapi kemungkinan keris itu diboyong oleh orang-orang Selo, kemudian diserahkan pada Sultan Hadiyowijoyo. Barangkali keris pusaka itu sekarang ada di Gendong Pusaka Panjang." Perbincangan yang cukup hangat itu pun berakhir ketika Kirono berhasil memberi aba-aba agar dua anak buahnya masuk. Mereka berdua mengambil peti tersebut. Kemudian mereka semua meninggalkan gubuk tersebut di sebuah rumah besar yang terdapat di desa Banyu Urip. Ki Wirojoyo menambatkan tali kekang kudanya, dibantu oleh seorang pria tua yang merupakan pembantu rumahnya. "Selamat datang, Den," sambut ramah si pria tua. Ki Wirojoyo memberikan sebuah buntelan kain pada pria tua itu sambil tersenyum. "Terima kasih, Ki Rongkot. Kita harus bersiap-siap 2 sasi lagi. Kura akan pindah ke Tanah Mataram." Alhamdulillah, akhirnya Gusti Sultan menepati janjinya untuk memberi Tanah Mataram pada Ki Pemanahan. "Baik, Den, Aki akan segera mempersiapkan segala sesuatunya," jawab Ki Ronggot dengan semangat. Ki Wirojoyo kemudian melangkah menuju ke dalam rumahnya. Di pintu rumahnya, seorang wanita parubaya berwajah cantik langsung menyambutnya dengan senyuman. "Selamat datang, Kakak," sambutnya. Ki Wirojoyo pun memeluk istrinya
Dengan senyum lebar, ia memberikan kabar gembira pada istrinya. "Nyai, bersiap-siaplah. Akhirnya kita akan pindah ke tanah Mataram." Jadi, akhirnya Gusti Sultan memberikan tanah Mataram pada Ki Pemanahan, tanya Nyi Wirojoyo. "Benar, 2 sasi lagi Ki Pemanahan dan seluruh kerabat Selo akan pindah ke Mataram. Jadi kita harus segera bersiap-siap untuk pindah sekarang juga. Aku juga akan menghadap Gusti Sultan secara pribadi untuk menyampaikan pengunduran diri karena aku ikut ke Mataram." Nyi Wirojoyo mengangguk sambil tersenyum melihat suaminya yang sangat bersemangat tersebut. "Saya akan membereskan barang-barang seperlunya yang akan kita bawa." Ki Wirojoyo mengangguk-ngangguk. "Bagus, aku juga akan mulai membereskan barang-barangku. Tapi sebaiknya Kakang istirahat dan makan siang dulu. Kakang tentu lelah, bukankah menempuh perjalanan dari panjang?" "Kamu benar juga, saking terlalu bersemangatnya, aku sampai lupa kalau aku belum makan dari kemarin malam." Ki Wirojoyo menuntun istrinya masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia duduk di meja makan ruang makan rumahnya untuk melepas lelah. Nyai Wirojo segera menghidangkan nasi pecel serta ayam goreng untuk makan siang suaminya, serta 1 kendi air putih. "Mana Surodipo, Nyai?" tanya Ki Wirojoyo sebelum menyantap makan siangnya. "Entah Kakang, dari pagi tadi ia sudah keluyuran keluar." Ki Wirojoyo menghela nafas beratnya mendengarkan. "Aku tahu remaja seusianya memang sedang kasmaran pada seorang gadis. Tapi itu bukan berarti dia bisa seenaknya keluyuran bermain dengan anak gadis orang lain. Tapi Surodipo sudah akrab sekali dengan Retno Jumini. Kita juga sudah kenal cukup dekat dengan keluarga Juragan Margoloyo. Retno juga gadis yang baik. Tapi itu bukan berarti anak kita bisa seenaknya mengajak putri Ki Margoloyo itu keluyuran. Kalau mau serius, dia harus mendekatinya baik-baik. Jangan sampai anak laki-laki kita satu-satunya itu membuat malu keluarga kita dan seluruh kerabat Selo," ucap Ki Wirojoyo dengan nada agak marah. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Kakang?" "Surodipo nampaknya sangat kasmaran sekali dengan Retno," tanya Nyi Wirojoyo dengan menyiarkan khawatirnya. Ki Wirojoyo termenung sejenak, kemudian mengangguk-ngangguk. Surodipo, meskipun masih muda tapi dia sudah akil balik. Retno juga seusia dengan Surodipo. Bagaimana kalau kita temui saja keluarganya Retno? Aku akan meminta maaf pada Ki Margoloyo dan akan membicarakan apa yang harus kita lakukan pada Surodipo dan Retno." "Maksud Kakang kita akan melamar Retno?" "Kalau perlu, kita akan melamarkan Surodipo daripada dia nanti kebablasan dan membuat aib di keluarga kita." Putra sulung Ki Wirojoyo yang bernama Surodipo memang sedang kasmaran pada Retno Jumini, putri sematawayang Juragan Margoloyo, seorang saudagar terpandang di desa Banyu Urip, bahkan di negeri Panjang. Pemuda itu terus saja berusaha untuk mendekati Retno Jumini. Begitu pula sebaliknya. Retno pun sangat menyukai Surodipo, hingga gadis ayu berkulit hitam manis ini menyambut cinta sang pemuda. Mereka terus saja nekat menerjang, melanggar aturan dari kedua orang tua mereka, yang tidak membolehkan kedua muda-mudi ini untuk pergi berduaan jauh, meninggalkan rumah mereka. Seperti siang itu, mereka saling bertemu di area pesawahan di batas desa Banyu Urip. Mereka asyik mengobrol sambil memandangi para petani menggarap sawah yang sudah menguning itu. Mereka berdua lalu berjalan mengitari area pesawahan dan perkebunan yang terdapat di desa tersebut.
Senyum bahagia terus merekah dari pasangan muda-mudi ini. Kadang mereka kejar-kejaran, berlari-larian kecil seperti anak-anak yang sedang main kucing-kucingan. Sang pemuda pun mengabulkan keinginan si gadis. Tatkala ia menginginkan sebuah mangga yang matang di atas pohonnya, Surodipo pun meminta izin pada yang empunya pohon. Setelah diizinkan, ia memanjat pohon mangga tersebut, kemudian memetikkan 2 buah mangga untuk Retno. Setelah itu melihat bunga-bunga mawar yang bermekaran, ia pun memetik 1 tangkai dengan jantung berdegup. Ia menatap Retno Jumini dengan perlahan sambil matanya kan lepas dari mata Retno. Pemuda ini memasukkan bunga mawar tersebut. Di sela telinga Retno, wajah gadis cantik bermata tajam ini pun merona merah. Ia menundukkan kepalanya karena malu. Si gadis pun semakin menyukai pemuda gagah, berkulit langsat dan berdada bidang di hadapannya tersebut. Mereka pun lalu duduk di atas sebuah batu. Pandangan mereka tertuju pada sebuah bukit yang berada di sebelah bukit desa mereka. Tiba-tiba terlintaslah sebuah ide dari benak Surodipo yang saat itu sedang dibakar oleh api asmara. Sangat membara tersebut. Retno, kita ke bukit pengantin itu. Konon menurut cerita rakyat, pasangan yang berhasil mendaki ke puncak bukit itu akan dapat menemukan kehidupan rumah tangga yang abadi, serta senantiasa selalu dipenuhi kebahagiaan. Gadis bertubuh ramping ini tidak langsung menjawab. Ia mendongakkan kepalanya, melihat langit siang itu yang mulai mendung. Tapi sepertinya mau hujan, Kakang. Aku takut ayah dan ibu akan mencariku. Surodipo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, merayu gadis pujaan hatinya itu. Cuman sebentar, jaraknya tidak terlalu jauh, kita bisa cepat sampai di sana. Retno tidak langsung menjawab. Ia nampak bimbang, tapi Surodipo segera meraih tangannya. Pemuda itu pun menuntung Retno melangkah ke arah bukit pengantin. Memang benar, jarak ke bukit pengantin dari desa Banyu Urip tidak terlalu jauh. Alam waktu yang singkat mereka sudah sampai ke atas puncak bukit pengantin tersebut. Kedua muda-mudi ini lalu menatap pemandangan yang terhampar dari atas puncak bukit tersebut. Kenapa bukit ini dinamakan bukit pengantin, Kakang? Tanya Retno. Konon, dahulu kala ada seorang pangeran dari Jenggala yang bernama Pangeran Cakrasena. Saat itu ia jatuh cinta pada putri Sokowati dan kerajaan Panjalu. Hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang mereka. Sebab waktu itu negara mereka sedang terlibat perang. Putri Sokowati pun dijodohkan dengan seorang pangeran dari Wengker. Sedangkan Pangeran Cakrasena pun dijodohkan dengan seorang putri dari negara Kahuripan. Karena rasa cinta berdua yang begitu besar, maka mereka pun memutuskan untuk melarikan diri dan mencopot jabatan mereka sebagai pangeran dan putri. Mereka lalu menikah dan bermukim di atas bukit ini dan hidup dengan bahagia tanpa diketahui keberadaan oleh kedua pihak keluarganya hingga akhir hayatnya, jelas Surodipo. Setelah itu mereka saling terdiam untuk beberapa saat. Mereka seolah sedang menahan deburan gelora perasaan yang menghentak-hentak. Hati mereka tatkala mereka menyadari bahwa mereka sedang berduaan tanpa ada orang lain. Tidak ada siapapun di tempat yang teramat sunyi dan sepi tersebut. Pemandangan indah yang terhampar dari atas bukit yang keindahannya tidak terganggu oleh mendungnya langit, seolah tidak dapat mereka nikmati karena gelora perasaan aneh di dada muda-mudi ini.
Tiba-tiba satu kilat yang sangat besar menerangi puncak bukit pengantin tersebut, yang kemudian disusul satu suara geleger yang dahsyat disertai getaran gempa di bukit tersebut. Retno Jumini sangat terkejut oleh petir yang tiba-tiba menggelegar tersebut sampai ia meloncat dan memeluk Surodipo. Saat itu langit di atas mereka yang memang sudah mendung mencurahkan air hujan yang teramat deras disertai badai yang dahsyat serta diselingi petir yang saling bersahutan. Angin badai langsung bertiup deras dan merobohkan beberapa pohon yang berada di antara Surodipo dan Retno Jumini. "Kakang, bagaimana ini?" tanya Retno Jumini yang panik serta ketakutan melihat hujan badai yang dahsyat tersebut. "Lihat di sana ada gua. Ayo kita ke sana," tunjuk Surodipo. Maka dengan seluruh daya mereka pun berlari menuju ke sebuah gua yang terdapat di puncak bukit itu dengan seluruh tubuh yang basah kuyup. "Aku takut," rintih Retno yang menatap keluar goa setelah mereka berdua sampai ke dalam goa. "Tenanglah Retno, ada aku," ucap Surodipo menenangkan gadis pujaan hatinya tersebut. Tapi Retno Jumini masih saja gelisah menatap hujan badai yang dahsyat di luar. Surodipo pun memeluk Retno untuk menenangkan gadis itu. Retno terkejut ketika mendapati tangan Surodipo yang kekar itu memeluk dirinya. "Jangan takut Retno, aku bukan lelaki kurang ajar yang tidak tahu sopan santun dan buat apa yang kau takuti. Orang tua kita kan sudah saling mengenal." Perlahan kegelisahan yang tadi nampak jelas di mata Retno mulai menghilang. Meskipun ia adalah seorang putri dari saudagar ternama yang dihormati di desanya, ia tetap merasa aman dan terlindungi oleh pemuda yang ia cintai tersebut. Mata yang tajam dan indah menatap penuh harapan pada pemuda berwajah rupawan di hadapannya tersebut. Jantung Surodipo berdegup amat kencang, seolah mau copot dan membobol dadanya. Ketika mendapati tatapan mata Retno yang indah tersebut, dirasakan kehangatan yang sangat nikmat dari tubuh Retno yang sedang ia peluk itu. Begitupun Retno, dirasakan kehangatan yang teramat nikmat dalam pelukan sang pemuda, di antaranya dinginnya udara saat itu. "Kakang Surodipo," rintihan perlahan dengan suara yang manja. Gadis itu tidak paham kenapa ia manggil nama Surodipo dengan meratap seperti itu. Hanya dirasanya ada deburan gelora dahsyat di dadanya. Di sisi lain, naluri kelakian Surodipo pun tersulut mendengar rintihan manja Retno. Sambil menelan ludah, ia menyibakkan rambut Retno dengan didorong oleh suatu kekuatan maha dahsyat yang tidak ia ketahui dan ia sadari. Ia mengucup bibir Retno yang merah ranum itu. Retno pun menutup matanya, merasakan sentuhan bibir sang jejaka yang hangat itu, dan bahkan mulai membalasnya. "Kakang Surodipo," rintihan Retno setelah Surodipo melepaskan bibirnya. Surodipo pun paham akan maksud Retno tersebut. "Retno, jangan takut, percayalah padaku, aku akan bertanggung jawab. Aku akan mempertanggungjawabkan apapun yang terjadi pada kita." Nafsu di dada kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu semakin berkobar, mengalahkan semua akal sehat mereka, mengendalikan akal, rasa serta gerak tubuh mereka. Retno mengangguk perlahan sambil tersenyum manis sekali. "Aku percaya padamu Kakang, dan aku tidak akan membiarkan kau dihukum oleh ayahku," sahutnya. "Aku sangat mencintaimu Retno. Dari dulu saat pertama kali kita bertemu, aku sudah langsung jatuh hati padamu." "Aku pun demikian Kakang, aku sangat mencintaimu juga." Percakapan mereka ditutup dengan sodoran bibir Surodipo.
pada bibir Retno. Retno pun meladeninya tak kalah panas. Untuk beberapa saat bibir mereka saling berpagutan, saling berbalas cium satu sama lain. Semakin panaslah bara yang membakar di dalam dada pemuda dan pemudi ini. Kini tangan mereka berdua mulai bekerja, saling memeluk dan menggrepek-grepek satu sama lain. Bibir Surodipo pun mulai turun dari bibir Retno ke leher gadis hitam manis tersebut, mencium dan menggigit-gigit kecil leher, pundak dan bagian atas dada Retno yang pakaiannya mulai tersingkap. Lalu ke atas lagi, kembali bibir mereka saling beradu, disambung dengan permainan lidah mereka. Runtuhlah segala ajaran tentang norma yang mereka dapatkan dari orang tua mereka. Mereka bergumul, dipenuhi hasrat nafsu syahwat. Kini yang mereka lakukan tak ubahnya seperti binatang yang sedang menyalurkan hawa nafsunya. Tiba-tiba, satu petir yang teramat dahsyat menggelegar mengiringi kilatan cahaya yang amat terang benderang hingga menerangi seantero bagian dalam gua itu. Seluruh bukit pengantin terasa bergetar oleh ledakan petir tersebut. Dan yang sungguh aneh, segonyang-gonyang seluruh bukit tersebut digoyang oleh gempa yang cukup dahsyat hingga beberapa seklatit di goa tersebut runtuh. Dua sejoli yang sedang memadu kasih hubungan terlarang itu kaget bukan main. Mereka berdua langsung menghentikan perbuatan dosa mereka. Gempa bumi tersebut berlangsung selama beberapa saat. Setelah gempa tersebut berhenti, mereka berdua lalu duduk termenung saling terdiam. Hingga suara terdengar isak tangis dari Retno Jumini. "Kakang, bagaimana ini? Apakah yang terjadi barusan adalah suatu pertanda bahwa hubungan kita memang terlarang? Saya takut kalau akan ada petaka yang menimpa kita kalau kita teruskan perbuatan kita," keluh Retno sambil membetulkan pakaiannya yang tersingkap hampir lepas dari tubuhnya. Untungnya tubuhnya masih terlindungi oleh kemben di balik pakaiannya. Gadis ini menangis sesukan. Surodipo hanya duduk mendudukan kepala, mulutnya terkunci rapat-rapat. Perlahan, tangannya meraih pakaian yang tadi tergeletak, dibawa dan mengenakan kembali. Hanya helahan nafas yang berat saja yang terdengar. "Kakang, saya takut. Sepi selalu mengundang setan. Bulu kuduk saya juga berdiri. Saya merasa seolah ada yang sedang mengawasi kita. Sesaat saya merasa tidak bisa menyadari apa yang sedang saya lakukan. Kita pulang," ajak Retno. Surodipo mengangkat kepalanya dan menatap keluar. "Retno, di luar hujan masih sangat deras. Kita bisa basah kuyup dan kamu bisa sakit nanti." Retno Jumini menatap keluar dengan perasaan gelisah. Hujan memang masih sangat deras. Tapi tiba-tiba ia menarik tangan Surodipo dan berlari keluar. Surodipo pun terpaksa mengikuti langkah gadis ini. "Retno, maafkan aku. Aku berjanji akan mempertanggungjawabkan semua perbuatanku padamu," ucap Surodipo berteriak di tengah suara derasnya hujan dan tiupan angin kencang. Retno menghentikan langkahnya. Ia lalu menatap lekat-lekat pada Surodipo. Gadis ini lalu mengangguk sambil tersenyum manis. "Aku percaya padamu, Kakang." Surodipo balas tersenyum. Dia lalu mendongakkan kepalanya, melihat langit gelap yang dipenuhi awan mendung. Sebentar lagi hari akan petang. Baiklah, kita harus cepat meninggalkan tempat ini dan pulang ke desa. Mereka pun berlari-lari kecil menuju ke desa Banyu Urip. Di rumah Juragan Margoloyo, Ki Margoloyo dan istrinya resah menanti kepulangan Retno Jumini, putri semata wayang mereka. Ki Margoloyo dengan wajah marah, padam berjalan berputar ke sana kemari,
mengelilingi ruang keluarga. Sementara Nyi Margoloyo duduk terdiam dengan menundukkan kepalanya. Kita sudah membagi tugas. Nyi, aku mencari nafkah dan kamu mengurus rumah tangga serta menjaga putri kita. Tapi sekarang sudah malam begini. Retno Jumini belum pulang dan kamu tidak tahu kemana perginya. Nyai Margoloyo menghela nafas berat. Dengan wajah murung dan kepala tetap tertunduk karena takut melihat wajah suaminya. Ia menjawab, "Aku memang salah, Kakang. Aku tidak tahu kalau Retno pergi. Wong tadi aku lihat dia masih memetik sayur di kebun sama Warasia." Sang juragan Parubaya yang masih nampak kegagahan dan ketampannya ini menatap pembantunya, seorang gadis sebaya Retno yang ditugasi menjadi pembantu sekaligus menjadi pengasuh dan pendamping Retno. "Sama siapa Retno pergi?" tanyanya dengan halus namun menyiarkan ketegasan. Wasiah menjawab tergagap dan menundukkan wajahnya dan ketakutan. Sama siapa? Jawab yang jujur. Aku tidak akan marah, ucap Ki Margoloyo. Tapi baru saja Warsia hendak membuka mulutnya kembali, tiba-tiba pintu rumah itu terbuka dari luar. Masuklah Retno yang sekujur pakaiannya basah kuyup, dengan kepala tertunduk. Sang juragan dan istrinya pun langsung menoleh dan menatap tajam Retno. Karuan saja Ki Margoloyo langsung hendak melangkah menghampiri Retno, namun langsung ditahan oleh istrinya. "Kakang, tolong jangan dimarahi, kasihan." Kembali terdengar suara helaan nafas berat dari Margoloyo. Wajah nampak merah padam, kemudian jari telunjuknya menuju putri semata wayangnya tersebut. "Aku hanya mau tanya, dari mana dia pergi dan pergi dengan siapa? Retno ini anak perempuan, dia anak kita satu-satunya. Sebab apapun yang dia lakukan, dia membawa nama keluarga. Mengerti kamu, Nduk?" Dengan mata melotot dan wajah memerah padam, sang juragan berjalan perlahan menghampiri putrinya yang masih berdiri di palang pintu rumahnya. "Tentunya kamu tidak ada niat untuk memalukan seluruh keluarga, bukan? Sebab kau tahu betapa tidak adilnya kalau seluruh keluarga ini cemar cuma gara-gara perbuatanmu. Kau tahu, Tonduk?" "Iya," jawab Retno dengan tergagap dan menunduk kepalanya. "Dari mana kamu?" tanya Ki Margoloyo dengan tegas. "Kakang." Nyi Margoloyo langsung mengenangai dan merangkul Retno yang nampak jelas sedang ketakutan mendapati kemarahan ayahnya. "Mungkin Retno sedang ketakutan. Kita kan bisa tanyai dia besok, biar dia mandi dulu dan beristirahat dulu. Ganti dulu bajumu ya, Nduk, nanti masuk angin," ucap sang nyai sambil mengelus rambut kepala Retno. "Iya," jawab Retno perlahan sekali sehingga mirip berbisik, kemudian melangkah masuk menuju kamarnya dengan kepala tertunduk. "Jangan suka membela anak kalau sedang dimarahi, nanti jadi tidak benar. Aku yakin kalau Retno sedang menyembunyikan sesuatu. Aku marahi dia bukan demi keluarga kita saja, tapi juga demi masa depan dia," gerendengan Ki Margoloyo dengan nafas berat. Dengan wajah muram, Ki Margoloyo duduk. Matanya kemudian menatap ke atas langit-langit rumah, seolah sedang menerawang masa lalu. Di pelupuk matanya terlukis sosok Retno yang masih kecil. Dengan penuh kasih sayang sang juragan menggendong anaknya. Romo paling sayang sama anak yang nurut, anak yang baik dan tidak pernah bohong. Kalau sudah besar nanti, jadilah orang baik yang selalu jujur ya, Nduk. Ucapan saat itu sambil mengecup kepala Retno kecil. Bayangan tersebut menari-nari di pelupuk mata sang juragan. Berkali-kali terdengar suara helahan nafas yang berat di antara suara derasnya hujan dan angin di luar. "Duh Gusti,
Betapa aku merindukan saat-saat Retno masih kecil dulu. Ternyata memang benar apa yang dikatakan orang-orang. Punya anak perempuan rasanya lebih berat daripada punya anak laki-laki. Mendengar itu pun istrinya memegang bahu suaminya. Dengan nada sedih ia berujar, "Maafkan saya, Kakang. Saya merasa menjadi seorang ibu yang tidak berguna." Karena tidak tega menyaksikan kesedihan majikannya, akhirnya Warsia pun berbicara terus terang, meskipun dengan ketakutan. "Maafkan saya, Juragan. Sebenarnya saya tahu dengan siapa dan Retno pergi. Pergi dengan siapa dia?" tanya sang juragan dengan halus, namun disertai tatapan tajam pada pembantunya tersebut. "Dia pergi bersama Raden Surodipo, putranya Raden Wirojito." "Begitu." Ki Margoloyo mengangguk-ngangguk. "Sekarang kita sudah tahu dengan siapa pergi. Sekarang jangan marahi lagi putri kita, Kakang," pinta Nyi Margoloyo. Ki Margoloyo menggelengkan kepalanya perlahan. "Aku tidak akan memarahinya, Nyai. Daripada memarahi dia, ada hal yang lebih penting untuk kita lakukan." Ki Margoloyo kemudian masuk ke dalam kamar Retno. Dia bertanya, apakah Retno mencintai Surodipo? Mula-mula Retno hanya diam saja karena takut ayahnya akan makin marah. Tapi setelah Ki Margoloyo mengancam akan menghajar Surodipo kalau ternyata Retno tidak mencintainya dan hendak memperkosanya karena perbuatannya, si pemuda yang membawa Retno pergi tanpa izin, itu akan dianggap mencemarkan nama baik keluarga sang juragan. Maka cepat Retno mengangguk dan memohon ayahnya agar tidak menghajar Surodipo. Retno memang benar-benar mencintai Surodipo, karena saat itu memang Surodipo lah salah satunya lelaki yang ia kenal dan mampu merebut hatinya. Baru sekali itu Retno disentuh lelaki. Terus terang, ia sangat Surodipo akan dicelakakan oleh ayahnya. Tapi di luar dugaannya, Ki Margoloyo tidak marah sedikit pun kepadanya. Ia juga tidak marah pada Retno. Ia hanya berkata bahwa ia harus melakukan apa yang harus dilakukan olehnya. Meskipun saat itu Retno masih sangat muda, namun zaman itu gadis-gadis yang sudah akil balik seperti dia sudah pantas untuk dinikahkan. Maka Ki Margoloyo pun bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban dari Surodipo. Di saat yang sama, di rumah Ki Wirojoyo sang Ponggawa, Kesultanan Panjang ini sedang berdiri sambil menenggus dan menatap tajam pada Surodipo yang berdiri di hadapannya sambil menundukkan kepalanya. "Apakah kau pantas kau menyebut dirimu lelaki kalau kau tidak mengaku apa yang sudah kau perbuat?" "Maafkan saya, Romo," ucapkan Surodipo dengan terbata-bata. Nyi Wirojoyo menghela nafas berat. Sekar Arum, adiknya Surodipo pun menundukkan kepalanya karena ketakutan pada ayahnya. "Nduk, masuklah ke dalam kamarmu," perintah Nyi Wirojoyo dengan lembut kepada anak gadis yang cantik dan berkulit langsa tersebut. "Bicaralah yang jujur, Nger. Dari mana saja kamu?" "Saya dari Bukit Pengantin." "Sama siapa?" bentak Ki Wirojoyo dengan mata melotot. "Sama Retno Jumini." "Apa? Bukan main marahnya lelaki berkumis melintang ini." Dia mengangkat tangannya dan satu tamparan keras mendarat di pipi Surodipo, pemuda idaman desa Banyu Urip yang banyak disukai gadis-gadis di desa tersebut. Itu pun terjatuh saking kerasnya tamparan sang ayah. Ia pun mengadu-ngadu sambil memegangi bibirnya yang pecah sampai berdarah akibat tamparan ayahnya tersebut. "Tadinya Romo mau menyampaikan kabar baik padamu. Akhirnya Gusti Sultan telah memenuhi janjinya untuk memberikan tanah Mataram pada Ki Pemanahan. Kita akan segera pindah ke Mataram dan Romomu ini dipercaya untuk menjadi pemimpin kesatuan prajurit Mataram. Tapi apa yang aku dapat sekarang?
Aku malah dibuat terkejut dengan kelakuanmu yang tak tahu adat dan memalukan keluarga kita. Maafkan saya, Romo. Sebagai seorang lelaki keturunan Selo, kamu tahu bukan apa yang harus kamu lakukan. Saya paham, Romo. Bagus, besok pagi kita berangkat ke rumah Ki Margoloyo untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu, tegas Ki Sriwijoyo sambil menepuk keras pundak putra sulungnya tersebut. Rahayu, Rahayu, Rahayu.